Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu penguji uji kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Catur Enda Lestari dari Pendidikan Ekonomi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 12, materi perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu Catur absen sebentar. Ahmada Infijaru, Alifia Andini, Alifta, Alvita, Alia, sakit ya, Ardita, Areta, Azaria, David, Dina, Eka Adit, Fadia, Febrien, Galan, Galang, Ica, Ilham, Irma, Kaila, Kaliza, Lydia, Meli, Muhammad Lutfi, Muhammad Arif Saputra, Nadia, izin, Nazwa, sakit ya, Nenis, Nova, Rahayu, Railin, Risma, Risna, Salsabila, Siska, Salsa. Oke. Berarti yang sakit Alia, Najwa, dan Nadia izin, betul ya? Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Silahkan. Sudah? Silahkan duduk kembali. Udah nggak ngantuk ya? Terima kasih sekali kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas bab yang pertama. Bab apa kemarin ya? Apa? Wirausaha apa? Kerajinan? Oke. Singkatnya adalah bab kerajinan. Sekarang kita beralih ke bab pengolahan. Gitu ya. Atau ada yang kemarin tidak mengumpulkan? Kelas ini hebat semua ya, bisa. Kelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani.
bab yang ke berapa? 4. Oke. Nanti tujuan dari pembelajaran ini kelihatan nggak, Mbak? Oke ya, pertama kalian akan memahami pengertian dari modifikasi bahan pangan nabati dan hewani, ya. Kemudian memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani yang ada di sekitar lingkungan berdasarkan riset pasar dan analisis SWOT, cermat dan terampil. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan memahami sumber daya, administrasi, dan pemasaran usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian yang selanjutnya kalian nanti akan memahami komponen penyusunan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Selanjutnya kalian juga akan merancang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ini peta konsepnya. Jadi, perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani nanti ada pengertiannya itu apa, kemudian ide dan peluang usahanya, ada sumber daya, administrasi dan pemasaran, kemudian komponen perencanaan usaha, lalu langkah penyusunan perencanaan usaha. Setiap daerah pasti mempunyai makanan khas, ya. Oke, kalau gudeg dari mana gudeg? Jogja. Ada yang pernah makan gudeg? Rasanya bagaimana? Manis. Isinya apa aja di situ? Terus? Ada ayam, terus? Biasanya ada sambalnya? Oke. Kalian suka dengan gudeg? Suka. Itu salah satu contoh dari makanan khas. Adakah yang mau memberikan contoh lagi makanan khas daerah di Indonesia? Siapa? Ya. Papeda dari Papua. Mungkin ada yang belum tahu papeda seperti apa begitu? Bisa menggambarkan apa itu papeda, makanannya yang kayak gimana, bahan-bahannya apa aja, kemudian itu yang suka itu kalangan anak muda atau mungkin anak kecil atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya begitu. Silahkan Mbak Kalisa. Jadi papeda itu terbuat dari tepung. Jadi nanti kalau udah jadi itu bahannya kental-kental gitu teksturnya. Terus biasanya kalau papeda asli itu dicampurkan sama kuah gulai kalau di Papua. Jadi umumnya sih dicampur sama kuah gulai. Tapi kalau di sini papeda dimodifikasi dengan telur. Jadi papedanya dicampur telur, kemudian digulung menggunakan tusuk. Biasanya kalau yang menggunakan telur itu anak-anak sih. Oke, oh iya biasa ada di depan sekolah-sekolah ya. Oke. Ada lagi? Siapa yang mau menyebutkan contoh dari makanan khas daerah di provinsi yang ada di Indonesia? Tadi papeda udah, ada gudeg, kemudian kalau dari Semarang, apa itu? Ya, wingko. Bisa, wingko apa? Ada lagi? Lumpia. Kalau wingko itu yang kayak gimana sih rupanya? Biasanya buat oleh-oleh ya? Ada yang belum pernah makan wingko? Sudah ya, berarti kalian kuliner semua ini. Kemudian lumpia ya, tadi ya. Lumpia kalau di Semarang itu beda nggak dengan yang di sini? Beda. Siapa yang bisa menjelaskan kalau lumpia di Semarang itu kayak gimana tuh? Lumpia apa? Lumpia basah ya?
Iya, lumpia basah isinya juga berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini didadar terus digulung-gulung dan seperti itu ya. Isinya apa isinya? Kalau yang kita tahu yang ada di sini biasanya kalian makan pas jam istirahat. Sayur. Terus? Tuna ya. Oke, itu makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi tadi kan kalian sudah mengenal tuh contohnya, ya kan? Contoh dari makanan khas daerah. Kemudian nanti dimodifikasi. Kenapa sih harus dimodifikasi? Mungkin, ya. Mungkin tadi yang wingko babat itu kan kalian nggak tahu tuh wingko babatnya kayak gimana. Lihatnya aja udah nggak tertarik, ya. Kan cuman bundur-bundur, apa sih ini? Nah, lebih enakan makan apa? Hamburger misalkan, ya. Nah, bagaimana supaya makanan itu yang tadinya nggak menarik dibikin menarik begitu, ya, dimodifikasi. Oke. Cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik, nah nih, menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Tujuannya untuk apa? Oke. Untuk menarik. Oke. Jadi kan biasanya, makanan apa ya? Nah, kan orang-orang yang kuliner tuh biasanya yang suka dengan yang beda. Walaupun sama-sama lumpia, stand ini lumpia, stand sebelah sini lumpia. Yang membedakan apa sih di antara yang satu lumpia? Kok ini lumpianya nggak ada yang beli? Yang sebelah sini kok laris banget? Kan terus akhirnya kalian penasaran ya? Sebenarnya kenapa sih bisa yang sini nggak ada yang beli, kemudian yang sebelahnya kok laris begitu? Itu faktornya banyak sekali. Faktornya bisa dari makanan itu sendiri atau mungkin dari pelayanannya, ya enggak? Ya. Kalau misalkan yang jual itu ramah, ya, ramah. Kemudian kamu suka yang ramah apa ya? Ramah mahal, ya, harganya mahal, atau yang jutek harganya murah? Enggak ada pilihan selain itu loh ya. Nggak ada pilihan selain itu. Ya ramah Bu, tapi juga harganya murah. Ya. Oke, ini tadi menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Nah, lihat gambar di depan. Ada makanan. Kalian udah makan kan ya tadi ya? Sudah. Kalau lihat makanan nanti lapar lagi. Ini apa ini nomor 1? Klepon. Ada yang bisa menggambarkan kenapa kok klepon ditaruh sini sama Bu Catur sebagai makanan khas yang dimodifikasi? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Iya Mbak. Klepon yang digambar tersebut itu warna-warni, kan sebelumnya kan klepon tuh cuma ada warna satu warna hijau biasanya. Terus diganti. Rubah warnanya jadi warna-warni biar agak menarik. Oke, bagus ya. Jadi inilah salah satu makanan khas yang dimodifikasi, makanan khas daerah. Ini biasanya yang jual kayak gini di mana nih? Pasar. Ada nggak di swalayan-swalayan atau supermarket begitu? Ada? Kadang ada di bazar-bazar juga ada ya. Ada nggak? Apa kamu nggak melirik sama sekali di makanan itu? Bu, saya sukanya takoyaki, Bu. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Donat. Apakah kalian sudah merasa lapar? Siang-siang, Bung, lihat gambar itu jadinya lapar banget, Bu. Ya, ada yang bisa menjelaskan ini kenapa Bu Catur menaruh ya makanan ini ada di makanan khas yang dimodifikasi? Cung, silahkan tunjuk tangan. Oke Mbak, siap. Kenapa? Ini apa ini? Donat ya. Donat. Terus? Donat kan pada umumnya
Donat bentuknya bulat, ada bolong tengahnya, ya. Itu kan udah jadul banget seperti itu. Memang seperti itu yang namanya donat, ya. Terus dimodifikasi dengan apa, Mbak? Topping, ya, toppingnya warna-warni yang tadinya kalian taunya itu hanya misis doang, ya, misis doang, atau keju doang, gula halus apalagi. Kalian masih ada waktu donatnya itu cuman pakai gula halus doang, berarti kalian udah lahir ya? Sudah. Ini apanya ini yang dimodifikasi? Bentuk dan Oke. Yang ketiga nih, apa ini? Oke. Dadar gulung. Dadar gulung itu isinya apa coba? Diapain ampas sama gula jawa? Nanten ya. Ada gulanya, ada ampasnya. Yang pasti Bu, saya nggak bisa marut Bu. Ya, kalau kalian kan sukanya instan-instan, ngapain marut-marut beli? Tinggal beli aja udah beres Bu, cuma 1.000 doang, nggak ribet. Nah, misalkan, ya biasanya kan kamu seperti itu. Ini, ya tadi betul dadar gulung. Dadar gulung kenapa dibikin seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Karena supaya bentuknya menarik, karena itu kan dirubah bentuknya dan warnanya kan biasanya dadar gulungnya warnanya hijau. Iya. Biasa, jadi kurang menarik. Kalau seperti itu lebih menarik. Berarti, oke. Itu dibikin apa Mbak? Menurutmu, ini dibikin apa ini? Bunga mawar. Ada yang bisa membuat seperti itu? Bu butuh keahlian khusus untuk. Saya bisanya hanya makan doang Bu. Oke. Iya Pak ya. Oke, selanjutnya ini ada makanan apa ini? Getuk, ya. Getuk itu apa tuh? Getuk itu lagu yang dari bahasa Jawa itu loh Bu. Nah itu ya. Sebenarnya itu menjabarkan getuk itu. Getuk dibuat seperti ini. Itu menurut kalian apakah menarik? Tadinya bagaimana terus diubah jadi seperti itu? Kemudian tujuannya menurutmu tuh untuk apa sih? Jangan keroyokan dong. Ya, jangan keroyokan bisa tuh sini kayak gitu. Jadi apa? Siapa yang mau mengacungkan atau bukan melambaikan tangan ya, Bu? Nggak kuat, Bu, nggak kuat. Ya. Yang mungkin getuk itu kan kampungan banget sih makanya getuk, Jan. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Jadi gimana caranya getuk itu? Kan tadi kan generasimu itu generasi Z apa ya? Pak generasi micin. Ya, generasi Z. Biasanya generasi Z. Itu kan hampir, yang sini coba baca tanya. Siapa yang sudah pernah makan getuk? Sudah pernah lidahnya sudah pernah makan getuk? Saya. Berapa orang bisa dihitung? Bisa? Pernah makan getuk? Rasanya apa? Manis. Manis Bu. Jadi giginya aku sakit. Gitu ya. Getuk apa yang biasanya kamu makan? Getuk dari mana? Getuk goreng gitu ya. Oke. Nah, ini dibikin digulung-gulung seperti ini kayak bolu ya? Bu, sepintas kayak bolu Bu. Saya hampir saja kena prank. Tadinya saya taunya itu bolu gulung. Ternyata geduk. Gitu ya. Mau dimakan, udah dimakan satu, rasanya gimana gitu ya, mau dibuang, kasihan eman-eman, nggak dimakan. Gimana? Lah akhirnya dibungkus, ditaruh di tas. Terus dikasihkan ke adiknya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini apa? Coba dilihat. Hah? Getuk lindri. Yang kamu lihat itu getuk lindri?
Gedung lindri diapain ini? Toppingnya. Oke, ada yang bisa menjelaskan gedung lindri itu yang tadinya bagaimana? Kenapa diubah menjadi seperti itu? Ya. Pada gambar tersebut, gedung lindri biasa yang dijual di pasaran warnanya itu kekuning-kuningan dan apa iya? Iya, kuning-kuningan Ibu. Kan ada warna-warni juga ya? Iya. Oh, berarti ini kamu belinya di mana? Beli di pasar. Tapi pada gambar tersebut gedung lindrinya telah dimodifikasi tidak beberapa warna makanan sehingga ada yang warna-warni, ada yang mungkin original dan sebagainya. Dan gedung lindri itu juga bisa dimodifikasi pada gambar tersebut. Awal mula gedung lindri yang pada umumnya kan toppingnya ampas kelapa, tapi bisa dimodifikasi keju dan lain sebagainya. Tentunya untuk menambah detailing dan menambah minat konsumen dalam satu Oke. Ya. Good, bagus. Ya, tadi ya kalian sudah disandingkan makan-makanan yang tidak bisa dimakan Bu, itu hanya di angan-angan saja. Nah, sekarang tujuan dari modifikasi makanan khas daerah ya. Yang pertama memberikan variasi bentuk tadi ya, yang bentuknya tadinya donat Bu, bulat, kan donat bulat, terus kemudian dimodifikasi ada yang I love you. Nah, I love you. Kemudian ada yang apa ya itu ya? Yang donat yang ada ucapannya itu loh. Kan kalian taunya cuman donat pakai gula halus tadi. Iya enggak? Iya. Nah, ternyata donatnya itu bervariasi ya, seperti ini, banyak sekali gitu ya. Kemudian ada variasi rasa yang tadinya rasanya apa? Manis. Kemudian ada apa? Ada rasa, tadi kan manis ya, kalau manis berarti coklat. Terus terus tiramisu, red velvet loh, kok kayak itu produk minuman-minuman yang kamu minum. Ya, itu juga memberikan varian rasa. Kemudian yang satu lagi itu untuk memperpanjang usia produk agar lebih awet. Nah, ini biasanya memakai apa? Memakai bahan kimia ya. Bahan kimia bisa dengan penggaraman, pengasinan dan sebagainya. Nah, nih contohnya nih. Oke, Bu Catur nanti akan memberikan pertanyaan lagi seputar makanan khas daerah. Ya, ini contohnya ikan asin. Ikan asin. Oh, enggak, generasi Z enggak suka ikan asin. Bu, saya enggak tahu ikan asin yang kayak gimana, Bu. Jadinya enggak bisa jawab. Ada yang seperti itu. Ya, setidaknya tahulah, ikan tahu. Terus pernah ke Teluk Penyu di sana jalan-jalan ke Teluk Penyu. Baunya itu bau aroma-aroma ikan asin. Tahu ya, berarti kalau ikan asin modifikasinya apa itu? Kalau biasanya kalau ikan kan tinggal dimakan, ya. Iya. Ikut aja iya. Kan harus diolah dulu. Kamu mau makan ikan hidup-hidup loh, enggak kan? Kalau nggak digoreng, terus ditumis, dibakar, ayam bakar, ikan bakar, ayam bakar. Oke, terus dipepes, ya terus, ya, nah diawetkannya bisa dengan modifikasi dengan ikan, dengan garaman. Kemudian mochi, udah ada di pikiran kalian mochi? Sudah. Mochi itu yang kayak gimana ya? Apa? Aduh Bu, makanan terus Bu, saya jadi lapar. Mochi, ini jenis modifikasinya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Mochi itu yang seperti apa, bisa dimodifikasi apa, bagaimana begitu? Belum pernah tahu yang namanya mochi? Sudah.
Kalian pernah beli es krim? Bu, ada Bu, es krim yang ada mochinya loh itu loh. Itu ternyata enak loh. Harganya berapa ya? 3.500. Tahu itu tahu. Itu ya, yang tadinya nggak ada es krimnya, terus kemudian dimodifikasi ada es krim. Kemudian selanjutnya adalah keripik buah. Kalian membentuk kelompok. Ini satu yang ada di sini, satu kelas ini ada 32 ya. Oke, silahkan membentuk kelompok 4 ya. 4 siswa, satu kelompok 4 siswa. Oke, silahkan nanti boleh menggunakan HP kalian untuk mencari artikel tentang kewirausahaan di bidang makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, di situ nanti menganalisis apa, Bu? Ya, pemetaan peluang usaha. Yang pertama, ide. Ide usahanya apa? Ya, di artikel itu tadi nanti. Kemudian sumbernya dari mana? Resiko usahanya, kemudian di artikel itu disampaikan kegagalan atau keberhasilan dari sebuah wirausaha, dari seorang wirausaha kok sebuah sih. Dari seorang wirausaha tersebut, kemudian baru dianalisis SWOT. Begitu ya. Silahkan boleh dimulai dari sekarang. Silahkan berkelompok dulu. Sudah dapat kelompok semua? Oke. Nanti silahkan kalian boleh menggunakan HP kalian ya untuk mencari informasi tentang artikel kewirausahaan. Bu Catur kasih LKPD ini lembar kerja peserta didik, jadi nanti nggak usah ditulis di kertasnya kalian, langsung di lembar kerja peserta didik. Begitu ya? Oke. Mbak. Ya. Nggak ada. Udah nemu artikelnya? Sudah, tinggal disusun ya? Iya, Bu. Ya. Gimana, Mbak? Aman dulu. Ada yang kesulitan dalam menganalisis? Nggak ada? Oke, silahkan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok berapa ya, Bu? 4. Kelompok keempat mau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalan anggota, saya Kayla Zahrani, nomor presensi 19. Saya Nova Febrianti, nomor presensi 28. Saya Risna Dinar, nomor presensi 32. Saya Siska Sabila Rohman, nomor presensi 34. Oke. Judul artikelnya adalah 11 ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Sumbernya dari website www.ilmuekonomiid.com. Ide usahanya adalah modifikasi seblak dengan isian frozen food khas Bandung. Resiko usahanya, yang pertama adalah salah dalam pemilihan bahan, yang kedua salah dalam penakaran bumbu, yang ketiga salah dalam strategi penjualan dan lokasi, dan yang keempat adalah banyaknya kompetitor atau pesaing. Analisis kekuatan. Yang pertama, harga seblak terbilang bervariasi, namun semuanya terjangkau oleh pembeli. Yang kedua, aroma seblak yang khas membuat pembeli ketagihan. Yang ketiga, banyak penikmat seblak dari semua kalangan yang menjadikan seblak adalah primadona atas rasa pedasnya. Analisis kelemahan. 1. Menimbulkan sakit perut atas rasa pedas yang terlalu berlebihan.
Kedua, masih banyak penjual seblak yang tidak memperhatikan kebersihan. Dan yang ketiga, fasilitas dalam memasak terkadang kurang layak. Atau memang seblak semuanya pedas ya? Ya level pedas. Oh gitu ya. Analisis kesempatan. 1. Dengan modifikasi isiannya, peluang dalam usaha seblak menjanjikan bila mampu mengingat pembeli. 2. Modal tidak terlalu besar. 3. Fleksibel dalam penjualannya. Yang keempat, analisis ancaman. Yang pertama, banyaknya kompetitor wirausaha yang banyak memodifikasi dari segi rasa maupun penyajian yang menarik minat pembeli. Yang kedua, bila tidak mengikuti ranah pasar yang lebih modern, usaha akan terancam oleh pesaing yang lebih fleksibel dalam penjualan. Contohnya penjualan atau distribusi online. Oke, sudah selesai. Masih ada? Sudah. Itu hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadia Zahra Safana, absen 12. Saya Alifia Andini Putri, nomor presensi 2. Saya Lifta Fitra Ramadhani, nomor presensi 3. Saya Eka Di Prasetyo, nomor presensi 11. Kami mengambil judul artikel Gado-Gado Combo. Sumbernya dari Akademi Education. Ide usahanya gado-gado, resiko usahanya banyak pesaing, dan minimnya peminat. Analisis kekuatan. Yang pertama, sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, penyajiannya sangat sederhana. Ketiga, bahannya mudah didapat. 4, harganya relatif murah dan terjangkau. Kelima, memiliki banyak manfaat. Untuk analisis kelemahan, yang pertama, sayurannya tidak bertahan lama. Yang kedua, penyajiannya monoton atau hanya itu-itu saja. Yang ketiga, pembuatannya cukup lama. Analisis kesempatan. Yang pertama, penyediaan jasa catering dalam jumlah besar. Yang kedua, mengalahkan sebagian penjual gado-gado yang resep, teknik, dan rasa yang standar. Analisis ancaman. Munculnya produk lain yang lebih berkembang, bersaing dengan pedagang lain, adanya perubahan selera masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinnya sudah tertera di atas. Pastikan ini nama kalian loh ya, bukan nama tetangga. Ya. Semua ada 32 harusnya. Ya. 29, 30. Terus tinggal kurang 2. Halo, yang belum gabung, belum join. Sudah? 30 detik. Wis, hebat-hebat banget ya, cepet-cepet banget ya. Ya, pastinya karena kalian tadi kan sudah belajar. Oke, jawabannya yang mana? Kelebihan. Kita lihat. Oke, sementara Nenis tuh yang cepat. Yang kedua lihat. Yuk. Keren. Oke. Ada yang salah ternyata. Oke, kita next. Wes, Lydia.
Ada yang belum jawab? Oke. Oh, ada yang salah nih. Siapa? Safana. Aplaus Safana kedua. Yang pertama siapa? Eka. Oh, malah mati. Loh, itu dia. Ya. Oke, selamat pada Eka, Safana dan Dina. Dari kalian di sini ada yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar tentang apa? Tentang perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ada apa aja di sana ya tadi ya? Ada analisis, kemudian ada riset, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Oke, kemudian kalian tadi diskusi tentang apa ya? Tentang pemetaan peluang usaha. Oke. Kemudian kalian sudah menjawab pertanyaan melalui bisa memberikan kesan untuk pelajaran hari ini. Silakan tunjuk tangan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isha Adira Lutfi, nomor present 19. Kesan saya sama mengikuti pembelajaran Ibu Catur sendiri yaitu senang, seru juga karena ada games kecil-kecilan seperti itu. Kita dan saya dan teman-teman juga bisa tahu makanan tradisional itu ternyata bisa dimodifikasi. Oke, sudah. Oke, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hadijah Maria Hadiji, nomor present 30. Pembelajaran hari ini menurut saya sangat asik dan seru. Juga tadi Bu Catur menerangkan materinya dengan sangat jelas. Lalu kita ada diskusi bersama teman-teman, dan kita bisa mengetahui mencari-cari informasi juga tentang makanan ini sudah dari mana dan modifikasi seperti apa. Terus juga hari ini sangat seru karena ada games, jadi kita nggak penat dan kita materinya bisa masuk dan paham apa materi yang disampaikan Bu Catur tadi. Oke, aplaus untuk hati. Oke. Untuk minggu depan kita masuk ke materi yang baru ya. Silahkan kalian bisa mempelajari dulu. Ada literasi dulu, biar nyambung nanti sama kita kali ini. Silahkan ada yang memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Catur ucapkan terima kasih kepada kalian yang luar biasa semangatnya dan hebat-hebat semua ya. Oke, Bu Catur cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.